Awas Anda terkena hipnotis di jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Video Avatar, yang tentunya di sini kita masih akan memberikan edukasi tentang hipnotis dan seni ilmu komunikasi ya. Jadi menarik ini pembahasan ini tentang hipnotis jalanan atau orang-orang yang sering mengaku terhipnotis di jalanan. Banyak yang cerita dengan saya ya. Jadi ada tetangganya, temannya yang kena hipnotis, dimintai barang-barangnya, dimintai uangnya, dan si yang terhipnotis ini bisa lupa dengan semua kejadian pada saat itu. Nah, sebenarnya ketika saya mendapatkan cerita atau mendengarkan cerita seperti itu, saya rasanya itu pengen tertawa ya, karena sebagai praktisi hipnotis atau orang yang mendalami ilmu hipnotis, hipnotis itu tidak melupakan segalanya. Jadi ketika ada orang yang bilang di hipnotis itu terus lupa segala-galanya, itu menurut saya agak aneh ya, aneh, karena selama ini yang saya tahu orang dihipnotis tidak lupa segala-galanya gitu. Tapi apa yang terjadi di fenomena masyarakat kebanyakan ya, jadi ketika orang di pasar, di jalanan, dihipnotis, dimintai barang-barangnya, tapi ketika ditanya gimana prosesnya atau terjadinya, itu orangnya lupa. Masuk akalnya seperti ini teman-teman. Ketika orang memberikan sesuatu kepada seseorang ya, ketika orang memberikan sesuatu kepada orang, itu pasti ada space ya, ada celah atau ada jeda waktu. Tidak mungkin tuh orang tuh tiba-tiba ditepuk pundaknya terus memberikan memberikan barang-barangnya, itu tidak mungkin seperti itu. Pasti itu ada jeda waktu di mana perpindahan barang si korban ini kepada si penghipnotis, yang katanya si penghipnotis. Nah, saya kasih contoh logika ya, atau saya bertanya kepada teman-teman, ketika orang tertipu, kira-kira atau kita lah yang ketipu, kira-kira kita itu malu nggak kalau kita mengakui kalau kita itu tertipu di jalan gitu. Nah, pasti sebagai orang normal tidak akan pernah mau mengakui. Semuanya ada pertanyaan, loh kok bisa kamu, barang-barang kamu kok bisa hilang semua? Saya ditipu di jalan. Nah, ketika saya mengakui saya ditipu orang di jalanan, itu berarti menandakan atau memberitahu kepada orang-orang itu bahwa kita itu bodoh. Mohon maaf ya, bahwa kita itu tolol. Jadi ketika orang yang tertipu tersebut untuk lebih aman memberikan informasi kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang bertanya kepada mereka, itu pasti mengakunya terhipnotis. Karena apa? Ketika orang yang tertipu itu ditanya, kenapa kok kamu bisa memberikan barang-barangmu? Ya, saya dihipnotis. Ketika mendengarkan kata terhipnotis atau saya dihipnotis, pasti orang tersebut yang bertanya akan menjawab, oh ya wajar, namanya dihipnotis itu kan lupa gitu kan. Padahal ketika orang yang benar-benar mengetahui keilmuan hipnotis, hipnotis itu tidak membuat lupa semuanya. Jadi ketika kalian atau Anda semua mendengar berita orang dihipnotis di jalanan, orang dihipnotis di mobil, orang dihipnotis melalui telepon, itu murni penipuan teman-teman. Jadi untuk menutupi kebodohan orang tersebut atau bodohan kita mengakunya terhipnotis. Karena apa? Ketika orang mendengarkan kata hipnotis, pasti orang akan berkata, oh wajar, namanya dihipnotis pasti lupa. Padahal itu murni penipuan. Nah, yang lebih lucunya lagi ya teman-teman, saya itu belum pernah menemui orang yang tertipu seperti itu terus bilang kepada saya atau ngomong kepada saya terhipnotis. Saya belum pernah. Nah, rata-rata itu yang menyampaikan kepada saya itu tetangganya, temannya, dan yang lucunya lagi, orang yang menyampaikan berita itu yang katanya itu tuh apa ya, bisa dikatakan ngeyel gitu loh, ngeyel. Oh bener kok, orang itu bener-bener dihipnotis, buktinya lupa. Padahal kita nggak tahu loh apa yang terjadi sebenarnya sebelum orang yang tertipu itu memberikan barang-barangnya. Jadi untuk teman-teman, saya memberikan edukasi seperti ini agar tidak selalu berkonotasi buruk ya kepada hipnotis. Karena hipnotis ini adalah real seni komunikasi verbal dan non-verbal teman-teman. Kalau seumpamanya kita mau sangkutkan dengan hipnotis,
Oke, iya benar, karena si penipu menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal. Tapi kalau orang yang tertipu itu bilang lupa segalanya atau lupa ketika memberikan barangnya, itu tanda tanya, teman-teman. Jadi eh, mungkin itu edukasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jika ada teman atau kerabat saudara yang memang korban katanya dihipnotis di jalanan, boleh bertemu dengan saya. Kontak saya ada di profil ya, kalau semuanya ada yang mau mengontak saya. Karena apa? Karena saya ingin mewawancarai atau orang tersebut, jika berkenan akan saya ajak ngobrol atau sharing untuk edukasi di channel ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat video kali ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.